Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 3 Gramatikal Bahasa Jepang. Di sini eh, saya akan mempresentasikan tentang gramatikal bahasa Jepang. Ini ada disusun oleh Rizky Raihan Febriansa, Fahru Roji, saya sendiri Hendra Andriansa, dan Ahmad Justin Syarifuddin, ada Suradi, dan Hanif Mauludiana. Untuk presentasi kali ini kita ada berdua, saya sama Mas siapa? Fahru Fahru Rozi. Roji, sama Mas Fahru Roji. Kebetulan yang lainnya Ya, ada berhalangan, ya. untuk mempresentasikan. Baik, pertama saya akan mempresentasikan dulu pendahuluan. Jadi pengertian gramatika bahasa Jepang dan pentingnya memahami tata bahasa untuk menguasai bahasa Jepang. Selanjutnya ada struktur dari kalimat bahasa Jepang. Strukturnya yaitu dari subjek, objek, dan predikat, yaitu SOP. Contohnya, watashi wa ringo o tabemasu. Ya, artinya saya makan apel. Jadi ada subjeknya, ada objeknya, dan ada predikatnya. Setelah itu ada partikel, partikel dalam bahasa Jepang. Ada partikel penghubung kata, contohnya seperti wa, yaitu wa untuk penanda topik, dan o itu untuk penanda objek, dan ga itu untuk penanda subjek, dan ni juga untuk penanda tempat atau waktu. Untuk verba, verba kata kerja, kata kerja dan konjungsinya ada dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 kaku, ada kelompok 2 taberu, kelompok 3 suru, dan kuru. Untuk selanjutnya, boleh menjelaskan, Mas Suradi? Mas Fahru Rozi. Mas, Astagfirullahaladzim. Ya, maaf Mas, Mas Fahru Raji. Ya, untuk gramatikal bahasa Jepang itu sangat berkaitan erat dengan konjungsi kata kerja. Konjungsi sendiri berarti perubahan kata yang disesuaikan dengan di sini misalkan dengan perubahan waktu, waktu masa kini, waktu lampau dan waktu yang akan datang. Bisa juga karena positif, negatif. Di konjungsi itu misalkan untuk bentuk yang sekarang yaitu kaku, bentuk dasarnya, bentuk futsunya. Kemudian dalam bentuk lampaunya dari kaku berubah menjadi kaita atau kakimasta. Kemudian untuk bentuk negatif itu perubahannya kakanai. Dari kaku dia berubah menjadi kakanai. Bentuk sopannya menjadi kaki maseng. Ya, bentuk sopannya dari kaku itu kaki mas. Ini perubahan kata kerja. Ya, kemudian dalam gramatikal bahasa Jepang ada perubahan-perubahan dari kata sifat. Kata sifatnya ada dua macam. Ada yang kata sifat i atau ikeoshi, ada juga kata sifat na keoshi. Contoh kata sifat i di sini ada takai. Takai artinya mahal. Takai i artinya kata sifat yang diakhiri dengan huruf i. Takai, yasui, hikui ya. Kemudian kata sifat na yaitu kata sifat yang akhir katanya tidak berupa huruf i. Contoh di sini adalah Shizuka. Na, ada na-nya. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya tingkat formalitas. Jadi dalam gramatikal bahasa Jepang disesuaikan penggunaan suatu kalimat disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Apakah kita berada dalam situasi yang formal atau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk situasi yang formal, kita memakai kata kerja, misalkan kata kerja yang berakhiran mas, atau kata benda, kata sifat yang berakhiran des.
Untuk yang bentuk kasual atau untuk bentuk yang dipakai sehari-hari pada orang yang sering kita temui, teman akrab dan sebaya, misalkan kata kerjanya dari kaki mas dia berubah menjadi kaku. Seperti itu. Ya. Selanjutnya pola kalimat negatif dan tanya. Jadi ini masih berhubungan dengan tadi dengan kata kerja, gimana misalkan dari kata kerja tabemas yang positif, gimana bentuk negatifnya, konjungsinya, perubahan bentuknya. Negatifnya dari tabemas adalah tabemasen. Contoh dalam kalimatnya, watashi wa tabemasen. Saya tidak makan. Kalau bentuk positifnya, watashi wa tabemas. Saya makan. Untuk kalimat tanya bahasa Jepang untuk kata benda sendiri hanya ditambahkan dengan partikel ka. Contohnya anata wa gakusei desu ka. Hanya ditambahkan partikel ka. Demikian juga dengan kata kerja juga ditambahkan partikel ka. Anata wa tabemasu ka? Apakah kamu makan? Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu belajar? Baik, selanjutnya kesimpulannya memahami partikel, konjungsi kata kerja, dan tingkat formalitas sangat penting untuk menguasai gramatika bahasa Jepang. Seperti yang kita ketahui, untuk dasar, untuk belajar bahasa Jepang sendiri, ini sangat penting. Ini fondasi yang awal, fondasi penting untuk bisa memahami tata bahasa dalam bahasa Jepang. Supaya maksimal di dalam berkomunikasi, bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan jelas dan tidak disalahpahami. Demikian kami dari kelompok 3 eh, tentang gramatikal bahasa Jepang. Kami cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.